Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali ke materi Technopreneurship dan era digital di mata kuliah Technopreneur. Saat ini Ibu akan menjelaskan tentang bagaimana Technopreneur di era digital ini. Apa sih kaitannya Technopreneurship dan era digital? Itu tentunya kalian yang bermuda sebagai mahasiswa harus lebih inovatif lagi, harus mempunyai ide-ide gagasan yang lebih keren lagi ya. Jadi apa namanya, Indonesia tengah menghadapi era revolusi industri. Kebutuhan akan sumber daya manusia itu di bidang teknologi informasi pun semakin besar. Dan untuk itu tidak bisa hanya untuk otak dan hati, tapi bagaimana agar bisa memudahkan bisnis kita itu ada di dunia digital. Jadi harus punya nilai yang lebih. Nah, kita lanjut. Di sini ada perbedaan ada entrepreneur dan technopreneur. Yang ini setelah dijelaskan ya di awal-awal pertemuan apa itu entrepreneur dan apa itu technopreneur. Jadi kalau tidak didukung dengan teknologi untuk saat ini sulit meningkat dari masa ke masa. Kalau dibantu ICT, jadi kita akan lebih bagus dengan era digital ini. Apapun yang kita bisa dilakukan ya, yang bisa dilakukan di dunia digital, kita bisa mengembangkan apa yang kita mampu. Nah, ada technopreneur ini adalah mereka yang mendasarkan ke-entrepreneuran. Jadi berdasarkan keahlian berbasis teknologi sebagai unsur utama pengembangan produknya. Jadi inovasi dan kreativitas sangat mendominasi dalam hal ini. Jadi di era digital ini kita harus lebih kreatif lagi. Jadi bukan hanya kita memakai sosial media, tapi benar-benar kita harus bagaimana seorang technopreneur ini tidak hanya sekedar menjual produk kita, entah itu produk produk barang ataupun kita produk jasa. Namun kita itu menjual produk benar-benar yang inovatif, yang mampu menjadi substitusi maupun komplement dalam kemajuan peradaban manusia. Nah ini ya, jadi banyak anak-anak muda yang sekarang sampai membuat startup. Namun yang terpenting dapat bersaing ya, dapat bersaing serta memiliki pengalaman dan kemampuan yang baik. Jadi kerja tim yang baik itu untuk di era saat ini ya, membuat startup. Ya, ini contohnya. Salah satu contohnya adalah Google. Jadi Google itu adalah mesin pencari situs internet di Google. Jadi didirikan oleh Page dari Brian ya, dari sebuah proyek penelitian di tingkat doktoral. Jadi di sini bagaimana di tahun 98 ini berhasil meyakinkan seorang investor untuk menanamkan modal. Jadi tersedianya modal kepercayaan, investor tersebut memungkinkan keduanya untuk mampu menarik modal. Sampai sekarang itu Google benar-benar menjadi ranking 1 ya pencarian para manusia-manusia di dunia di era digital ini. Jadi Google itu adalah paling utama search engine yang dimiliki oleh semua yang mempunyai smartphone. Nah ini jadi perkembangan dunia teknopreneur ini sebenarnya tidak bisa diprediksi ya. Jadi untuk itu kita membekali tidak hanya dengan pengetahuan, tapi harus membuat produk teknologi apa. Tapi dengan semangat ya, dengan spirit untuk menjadi insan pembelajar atau insan adaptif, insan yang diperlukan untuk era yang sebagian belum diketahui. Nah, ini contoh suksesnya ya dari Google yang semua orang pada tahu itu Google itu apa gitu. Nah, ini adalah aspek spirit technopreneurship. Jadi ketika tadi Ibu bilang bahwa semua dengan harus dibekali dengan apa namanya? Spirit untuk insan pembelajaran. Di sini spirit technopreneurship seperti apa? Terdapat atribut atau aspek yang dijadikan acuan ya dalam spirit technopreneurship. Yang satu, lebih suka risiko yang moderat. Menyenangi pekerjaan yang berkaitan dengan proses mental, dengan tujuan utama pencapaian prestasi pribadi. Yang namanya kita seorang teknopreneur di era digital ini, kita siap untuk melek teknologi, untuk siap belajar dalam upgrade skill dalam pembuatan konten misalnya, dalam di era digital ini atau pembuatan captionnya, apalagi yang berjualan produk ya, bagaimana itu cara membuat fotonya yang bagus untuk produk. Nah ini kan harus benar-benar menjadi acuan yang bagus. Terus locus of control internal. Jadi ini benar-benar harus di kontrolnya harus jelas.
kemampuan kreatif dan inovasi. Dan perkembangan era digital ini, seorang teknopreneur itu dituntut bukan hanya kita ngikutin saat ini aja, tapi kita harus bisa berkembang maju ke depan. Jadi apa yang akan dijadikan ke depannya itu seperti apa. Jadi harus kreatif, inovasi, cara pembuatan konten. Nah, itu harus bagaimana kita lebih banyak belajar lagi. Kita tidak bisa untuk kreatif, tapi kita ada pelatihan-pelatihan digital marketing. Nah, kita banyak ikutan training itu. Kalau misal kita mandek dengan kita tidak ada ide lagi, nah di situ kita bisa dijadikan mencari peluang-peluang atau misalkan di YouTube itu banyak. Cenderung berpikir panjang, memiliki potensi untuk melakukan visi yang jauh ke depan. Jadi tadi yang Ibu bilang bahwa seorang technopreneurship itu harus bisa membaca peluang di era ini, apalagi di era COVID ini. Apa sih yang harus dijual? Apa sih yang harus dikembangkan? Misalkan kalau produk packaging bagaimana yang lagi tren saat ini di era digital ini di sosial media. Nah, itu juga kita harus bisa berpikir panjang dan bagaimana potensi untuk melakukan jauh ke depan untuk lebih bagus lagi dan tetap bertahan di penjualan kita. Yang terakhir adalah kemandirian. Jadi tentu ya, jadi kita harus lebih mandiri, tidak mengandalkan orang lain. Nah, ini tentang aspek spirit technopreneurship. Ini mengutip dari Arman Hakim Nasution ya, ada beberapa atribut yang melekat pada watak seorang technopreneur. Ada watak, spirit, dan ciri technopreneur. Nah, jadi ciri-cirinya itu mereka itu adalah berwatak maju. Jadi tidak mau diam, jadi benar-benar berpikir ke depan. Jadi bagaimana media digital ini, ranah maya ini dijadikan sebuah penghasilan yang luar biasa, mulai dari nol sampai menjadi menjadi hal yang menghasilkan buat seorang teknopreneur. Terus bergairah dan mampu menggunakan daya penggerak dirinya. Terus berpandangan positif dan kreatif. Jelas ya, kita harus punya pemikiran yang positif. Terus walaupun bagaimana ketika ada customer kita yang datang, kita tidak boleh patah semangat. Terus kita positive thinking, walaupun misalkan hanya baru berhasil terjual 1 atau 2, itu juga kita jangan patah semangat. Tetap positive thinking. Dan terus kreatif. Yang paling utama adalah positive thinking sama Allah. Itu ya, harus yakin bahwa rezeki akan terus datang. Yang selanjutnya adalah selalu mengutamakan atau memberi daripada meminta. Jadi di sini ini kaitannya dengan Aika juga ya, ketika kita memberikan suatu keuntungan, jadi kita harus bisa memberikan suatu memberi. Jangan kita mengharapkan meminta dari orang lain. Pandai bergaul. Nah, pandai bergaul itu buat apa? Karena ini tujuannya adalah untuk meluaskan link channel-channel kita di luar sana, atau bisa melebarkan sayap kita, penjualan kita gitu kan. Atau misalkan ada yang mengajak kolaborasi dengan jasa kita atau dengan penjualan kita, itu lebih baik. Jadi jangan kita terpaku dengan satu start kita aja menjadi orang yang tertutup. Nah, itu nggak bisa ya. Jadi kita benar-benar harus bergaul dengan siapapun, ikut komunitas, ikut grup, nah itu harus memelihara kepercayaan yang diberikan kepadanya. Nah, kita harus terutama kalau kita seorang pengusaha, seorang technopreneur, kita harus bisa memberikan kepercayaan pada customer. Entah itu customer, entah itu klien, entah itu supplier, nah itu benar-benar harus dijaga gitu ya, kepercayaan ini. Terus kepribadian yang menyenangkan, ya tentu ya kita itu nggak boleh bete ya gitu kan, apalagi kalau ketemu customer, ketemu supplier, ketemu siapapun itu tetap smile gitu kan. Jadi jangan sampai kita dengan muka-muka senyum, orang ketika datang lihat muka kita bete bikin enak juga ya, kita datang customer akan berlarian. Nah itu ya, jadi yang selanjutnya selalu ingin meyakinkan diri sebelum bertindak. Jadi kita harus yakin gitu apa yang kita benar, tapi itu positif ya. Menolak cara berpikir, bersikap, dan berbuat negatif tentunya. Kita harus dihindari hal-hal seperti itu. Karena tujuan kita adalah, target kita adalah seorang teknopreneur yang berhasil, yang islami. Nah, serta mengutamakan benih kebiasaan cara berpikir, bersikap mental, dan berbuat positif. Jadi ketika kita punya alur ya, punya kita mulai menjadi seorang teknopreneur,
kadang kita itu ada pemikiran ini akan laku nggak ya. Nah, ini akan laku, ada perasaan seperti itu tuh hal yang wajar, tapi itu mindset itu harus dirubah. Jadi itulah mental kita yang belum apa-apa udah kena gitu kan, mental kita. Jadi udah kita harus yakin, kita harus optimis. Yang selanjutnya adalah sangat menghargai waktu. Jadi bagaimana waktu itu sangat sangat apa ya namanya? Waktu itu sangat berguna ya bagi kita, apalagi seorang teknopreneur itu sangat berguna karena dari waktu ke waktu itu sangat penting, apalagi dalam di era digital. Ketika orang yang berjualan produk ataupun jasa, kapan mereka akan memposting jualannya, memposting jualan jasa atau produknya, itu ada jam-jam tertentu dan mereka itu kadang tidak 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 bisa tidur untuk berpikir besok itu harus apa ya, besok harus konten apa ya, biar orang lebih tertarik lagi. Nah itu jadi di sini bagaimana waktu kita itu benar-benar lebih bermanfaat untuk memikirkan konten-konten selanjutnya. Apa yang harus kita jual di dalam era digital ini. Nah itu ya. Terus yang selanjutnya memelihara seni berbicara dan kesopanan. Nah di sini kita juga dituntut dengan cara komunikasi. Yang namanya di internet itu, kita itu berkomunikasi bukan hanya satu dengan satu orang, tapi kita bisa satu orang dengan ribuan, jutaan orang dalam dunia digital. Itu dunia digital ya. Nah, jadi bagaimana ketika kita masuk di ranah digital itu kita akan berbicara dengan beberapa komunikasi walaupun hanya berbentuk chat, itu pun itu sangat sangat lebih hati-hati. Jadi ada etikanya ya, ada etikanya dalam dunia digital. Jadi bagaimana kita bisa memanfaatkan komunikasi yang baik, apalagi kalau kita seorang teknopreneur, itu benar-benar bagaimana komunikasi yang baik terhadap customer, terhadap klien, terhadap sponsor itu dan sebagainya, itu harus dijaga. Yang selanjutnya adalah tidak ragu atau khawatir akan saingan yang datang dari bawah maupun atas. Nah ini juga kita bukan, jadi kita harus yakin bahwa kalau sepepatah orang tua itu kan kita itu harus yakin akan rezeki gitu kan, apapun itu selama kita mau berusaha, selama kita mau ikhtiar keras, insya Allah kita sambil berdoa dan kita harus yakin bahwa rezeki akan datang. Dan itu juga ibu selama ini menyampaikan seperti ini kan ibu mengalami seorang teknopreneur itu seperti apa di dunia digital ya. Jadi itu benar-benar kita itu yang tadinya nggak mungkin, ternyata kita setelah dijalani, kita ikutin prosesnya, kita mau berjuang dari hari ke hari akhirnya menghasilkan. Nah itu. Terus bersedia melakukan pekerjaan rendahan atau pengorbanan. Maksud rendahan ini banyak pengorbanan ya. Bukan rendahan seperti apa tanda kutip. Jadi pekerjaan itu banyak pengorbanan kita ya, waktu, ya tidur, ya kita jarang main, jarang nongkrong lah. Nah, ini benar-benar kita bagaimana kita bisa berhasil itu apabila kita bisa bekerja keras. Itu. Terus tidak akan pernah mementingkan diri sendiri, rakus atau serakah, jujur dan setia kawan. Jadi kita benar-benar butuh tim kerja gitu kan, kita baru dari nol nih bisnisnya, ada temen dia diajak, oke bawa hayu, dia bisa apa, nah, itu kan bisa saling ya. Terus menghormati hukum dan aturan tidak berlebihan dalam hal apapun. Nah, dalam di era digital ini kita harus tahu ada norma, yaitu norma hukum ya, norma hukum ada undang-undang ITE. Jadi bagaimana ketika kita ada di era digital sebagai teknopreneur harus hati-hati dengan sara lah atau pornografi lah, itu benar-benar, atau ujaran kebencian atau berita hoax. Nah itu hati-hati di sini. Terus selalu mengejar martabat dan kehormatan diri, lalu menahan diri untuk membeli tetapi meningkatkan kegiatan penjualan. Nah di sini jadi kadang seorang penjual itu kita tidak udah bisa menahan ya, udah bisa menahan untuk membeli barang orang lain, tapi kita benar-benar bagaimana meningkatkan penjualan kita tiap hari dan continue. Nah itu watak, spirit, dan ciri teknopreneur ya. Nah ini adalah salah satu contoh-contohnya bisnis dia digital, dari piranti lunak hingga batik siap pakai. Ini beberapa contoh ya ini. Ini batik fraktal, batik terus mendirikan pixel, di mana nansimnya di SEO ya. Nah ini software, terus banyak lagi yang contoh. Nah ini juga hijab, terus yang muda yang berjaya di digital. Jadi pada usia berapa sebaiknya kita memulai bisnis? Oke, nanti itu ada di
apa namanya, ada di materi selanjutnya ya. Nanti kita biar tambah seru lagi tentang teknopreneur dan era digital. Karena era digital ini semakin berkembang zaman era digital ini kita harus makin berkarya. Jadi jangan jangan jadikan bahwa sosial media itu hanya sebagai tontonan. Jangan jadikan sosial media itu hanya sebagai pengguna saja. Tapi bagaimana caranya sosial media itu bisa memanfaatkan buat kita, buat keluarga, buat orang banyak. Ini yang muda yang ini adalah pendiri-pendiri Facebook, Apple, terus Microsoft, pebisnis tangguh ya. Ini udah Indonesia siapa? Di Indonesia ada pendiri Gojek, itu kan ada Tokopedia, itu apa namanya? Terus banyak banyak lagi ya, banyak lagi yang muda yang Indonesia itu ya. Oke. Ini salah satu beberapa contohnya, ada di yang digital entrepreneur masih banyak lagi. Oke, nah ini ada contoh-contohnya